Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada mata kuliah pengantar pendidikan, yakni pada materi pengertian dan proses pendidikan. Di sini saya Putri Lestari sebagai moderator dan bersama rekan-rekan saya, Arif Chandra Pratama, Novia Sintianingrum, dan juga Kurnia Dewi. Dengan dosen pengampu, Ibu Siti Khairiyah, MPD. Baiklah, untuk materi pertama mengenai pengertian pendidikan akan disampaikan oleh saya sendiri selaku moderator. Pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau kemajuan yang lebih baik lagi, di mana secara etimologi pengertian pendidikan diartikan sebagai sebuah proses mengembangkan kemampuan diri sendiri untuk menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, definisi pendidikan mengarahkan ke sesuatu hal atau ke suatu perubahan yang dialami seseorang untuk menjadi yang lebih baik lagi. Selain itu juga, pengertian pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu secara luas dan secara sempit. Secara luas, pendidikan diartikan sebagai segala pengalaman atau segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan itu terjadi sepanjang hidup mereka atau sepanjang masa. Lalu yang kedua, pengertian pendidikan secara sempit. Pendidikan diartikan secara sempit sebagai proses interaksi antara pendidik dan juga peserta didik, baik di sekolah, di rumah, ataupun di masyarakat. Di sekolah terjadi antara guru dengan murid, di rumah terjadi antara orang tua, kakak dengan adik, atau orang tua dengan adik, dengan anak, dan sedangkan di masyarakat terjadi dengan antara individu dengan individu lainnya. Kemudian pendidikan juga dapat dilihat berdasarkan fungsinya, yakni pendidikan sebagai proses transformasi budaya, di mana pada bagian ini pendidikan berperan sebagai proses transformasi budaya dari suatu generasi ke generasi yang lain, yakni di mana nilai-nilai budaya tersebut mengalami proses transformasi mulai dari nilai-nilai kejujuran, rasa tanggung jawab, dan juga gotong royong. Yang kedua, pendidikan sebagai proses membentuk pribadi, di mana pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematik dan terarah pada terbentuknya kepribadian peserta didik. Proses pembentukan pribadi terjadi melalui dua sasaran, yaitu pembentukan pribadi bagi mereka yang belum dewasa dan juga yang sudah dewasa. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Kurnia Dewi. Kepada Kurnia Dewi dipersilakan. Baiklah, saya Kurnia Dewi akan melanjutkan materi mengenai pengertian pendidikan berdasarkan fungsi. Pengertian pendidikan berdasarkan fungsi yang ketiga yaitu pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. Diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. Yaitu pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja. Diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. Pembekalan dasar berupa pembekalan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kerja pada calon pekerja. Materi selanjutnya yaitu pengertian pendidikan menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakatnya. Yang kedua yaitu menurut Aristoteles, yang mengatakan bahwa pendidikan itu ialah menyiapkan akal untuk pengajaran. Yang ketiga yaitu menurut Rousseau, yang mengatakan bahwa pendidikan ialah pembekalan diri kita dengan sesuatu yang belum ada pada diri kita, akan tetapi kita membutuhkannya di waktu dewasa. Yang keempat yaitu menurut Plato. Beliau mengatakan bahwa pendidikan itu ialah membantu perkembangan masing-masing dari jasmani dan akal dengan sesuatu yang memungkinkan tercapainya kesempurnaan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama
Novita Cynthia Ningrum. Baiklah, saya Novita Cynthia Ningrum akan melanjutkan pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan menurut Darnellawati. Pendidikan formal adalah pendidikan di sekolah yang berlangsung secara teratur dan bertingkat mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat. Proses pendidikan. Proses pendidikan merupakan kegiatan memobilisasi segenap komponen pendidikan oleh pendidik yang mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan. Kualitas proses pendidikan dilihat dari dua segi, yaitu kualitas komponen dan kualitas pengelolaan. Pengelolaan proses pendidikan meliputi ruang lingkup makro, meso, dan mikro. Tujuan proses pendidikan. Tujuan utama pengelolaan proses pendidikan yaitu terjadinya proses belajar dan pengalaman belajar yang optimal. Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional bangsa Indonesia. Saya Arif Chandra Pratama akan menyampaikan materi tentang masalah proses pendidikan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya. Kualitas sumber daya manusia atau SDM yang kurang terlatih untuk mengemban pendidikan yang modern ini. Persaingan global yang tak terkendali, belum meratanya taraf hidup setiap peserta didik serta kurangnya sarana pendukung dalam proses pendidikan yang berpengaruh terhadap minat untuk bersekolah. Hilangnya etika atau budaya ramah tamah dalam kehidupan sehari-hari yang terbawa dalam lingkungan pendidikan. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Selanjutnya, solusi pada masalah proses pendidikan. Solusinya adalah perlunya menerapkan kembali proses-proses pelatihan terhadap tenaga pendidik maupun peserta didik sehingga peserta didik lebih siap untuk mengemban proses pendidikan yang modern. Perlunya publikasi yang lebih intens dan dapat mengakomodir peserta didik di usia yang produktif sehingga diharapkan dapat bersaing di masyarakat kelak nanti mereka lulus. Mengoptimalkan program-program bantuan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup. Perlu adanya koordinasi antara pihak sekolah dengan orang tua peserta didik dalam mengawasi pergaulan dan tingkah laku baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, sehingga perilaku peserta didik dapat terkontrol dengan baik. Perlunya peran semua pihak untuk membantu mengsosialisasikan arti pentingnya pendidikan bagi generasi muda guna menciptakan generasi yang intelektual dan mampu menghadapi tantangan globalisasi. Hal yang perlu diingat adalah untuk tetap semangat dalam mengejar impian dengan tidak malas untuk menempuh pendidikan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, dapat ditanyakan di Google Classroom. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.